Jebron dan ketiga temannya memang sudah berhasil kabur dari pabrik es krim. Tapi seperti yang tertulis di bagian akhir game, mimpi buruk ini belum berakhir. Masih Frisian Flake kental manis kemasan baru. Nikmat. Creamy, bernutrisi. Beli sekarang. Hello guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot Ice Cream 8 True Ending. Setengah tahun setelah dirilisnya Ice Cream 8 Final Chapter, kita akhirnya mendapat update 2.0 berupa True Ending pada tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain menghadirkan True Ending sebagai penutup kisah seri Ice Cream dan Evil Nun, update 2.0 juga akan mengungkap beberapa hal yang masih belum terjelaskan pada seri-seri sebelumnya. Sebelum lanjut menonton video ini, kami sarankan kalian untuk menonton pembahasan plot Evil Nun dan Ice Cream series yang sudah kami buatkan playlist khusus terlebih dahulu agar bisa memahami apa-apa saja yang terjadi pada seri sebelumnya. Kalau sudah menonton video-video tersebut, mari kita mulai pembahasan plot Ice Cream 8 True Ending. Pada versi sebelumnya dikisahkan bahwa setelah Jay, Liz, Mike, dan Charlie Beban berhasil membuka jalan keluar pabrik es krim Rod Sullivan dengan menghancurkan 3 generator berbeda, mereka langsung melarikan diri menggunakan mobil van. Nah, melalui update 2.0, kisahnya tidak begitu. Setelah berhasil menghancurkan 3 generator dan membuka jalan keluar pabrik, alih-alih melarikan diri, mereka berempat memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak lain yang masih terjebak di dalam ruang ekstraksi Rod Sullivan. Karena seperti yang terungkap pada bagian post-credit scene di versi sebelumnya, masih ada banyak anak cabi yang terkurung di ruangan itu, hendak dijadikan sebagai bahan pembuatan es krim spesial Rod. Kali ini giliran Jay yang maju duluan di saat ketiga teman lainnya menunggu di dalam mobil van. Jay masuk ke dalam ruang ekstraksi, tempat yang dijaga langsung oleh Rod Sullivan bersama dengan sekian banyak mini Rod yang berkeliaran di sana. Di tempat itu juga, Jay mendapati sekian banyak anak cabi terkurung di dalam wadah bola kaca dalam keadaan tak sadarkan diri. Tidak diragukan lagi, bila ia tidak menyelamatkan mereka, maka anak-anak itu pasti akan berakhir menjadi es krim spesial yang sangat lezat. Mengitari ruang ekstraksi, Jay menemukan ruang kendali dan segera menghubungi teman-temannya. Saat semuanya berkumpul, barulah ia mulai mencari cara untuk menyelamatkan anak-anak cabi. Kebetulan terdapat sebuah tombol kuning di dalam ruang kendali yang berfungsi untuk menghentikan proses ekstraksi anak-anak cabi menjadi es krim. Namun sayang, tombol itu terkunci oleh mekanisme pengunci yang hanya bisa dibuka bila ia mengaktifkan 3 tuas di sebelahnya. Masing-masing tuas berwarna biru, pink, dan merah. Masalahnya, ketiga tuas tersebut hanya bisa diaktifkan menggunakan disket. Kondisi ini tidak memberikan Jay pilihan lain selain mencari 3 disket dengan masing-masing warna di sekitar ruang ekstraksi. Jay juga sadar bahwa salah satu teman bucinnya, yaitu Mike, tiba-tiba tampak lesu, seolah kekurangan motivasi hidup. Beruntung, tidak jauh dari ruang kendali, ia menemukan parfum milik Mike dengan pesan ungkapan perasaan cintanya pada Alice. Parfum sama yang dilempar Mike pada es krim 2 dan jatuh ke dalam selokan. Memberikan parfum ini pada Mike seketika kembali bersemangat dan bersedia untuk membantu Jay dalam menggabungkan pecahan disket berwarna biru. Satu potongan disket biru bisa ditemukan di tempat acak saat Jay mengitari ruang ekstraksi, sedangkan untuk potongan kedua tersangkut di bagian pipa atas. Salah satunya cara untuk mengambil potongan kedua adalah dengan menggunakan benda bernama extendable handgun. Kedua potongan disket biru akan digabungkan oleh Mike, membentuk disket biru utuh yang bisa digunakan untuk mengaktifkan tuas biru. Selanjutnya, disket merah. Disket merah bisa didapatkan dengan bantuan Charlie. Tapi seperti biasa, karena Charlie adalah anak yang penakut, Jay harus mengambil sebuah box kardus terlebih dahulu untuk kemudian diberikan pada Charlie agar Charlie bisa menyamar menjadi Rod. Setelah melakukan ini, Jay menyuruh Charlie untuk masuk ke dalam ruangan tempat disket merah berada. Ruangan yang dijaga oleh 5 robot. Akses menuju disket merah tertutup oleh box besar yang hanya bisa digeser oleh 5 robot. Dan untungnya, tiap kali para robot melihat penyamaran Charlie, mereka akan langsung mengikutinya, mengira Charlie sebagai sang pemimpin. Jay menuntun Charlie dari luar dengan membukakan gerbang-gerbang tertentu. Dan dengan cara itulah, pada akhirnya Charlie berhasil membuat kelima robot mendorong box besar, membukakan akses menuju disket merah. Charlie mengambil disket tersebut dan memberikannya pada Jay.
Tuas merah berhasil diaktifkan. Terakhir, disket pink. Disket pink berada di dalam sebuah ruangan yang berlokasi tepat di samping ruang kendali. Salah satunya akses masuk menuju ruangan itu adalah sebuah lubang tikus kecil. Untuk itu, Jay mencari obeng di sekitar ruang ekstraksi dan menggunakannya untuk membebaskan hamster kesayangan Liz yang terjebak di dalam ventilasi. Dengan begitu, Liz bisa menyuruh hamster untuk masuk dan mengambil disket pink. Untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah seri Ice Cream, kita menggerakkan hamster perkasa melalui berbagai rintangan dan jebakan mematikan demi mengambil disket pink di atas meja, sebelum kemudian keluar melalui lubang yang sama dan memberikan disket tersebut pada Liz. Tuas pink berhasil diaktifkan. Bila kita berdiam diri di dalam ruang kendali, ketiga teman Jay akan saling bercakap-cakap. Dan salah satu percakapan yang muncul adalah Liz yang bertanya mengenai sesuatu yang tidak jadi disampaikan oleh Mike padanya sebelumnya. Mike yang masih belum berani mengungkapkan rasa sukanya segera mengalihkan percakapan dengan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, Liz, Charlie, dan Mike kemudian menarik ketiga tua secara bersamaan sesuai aba-aba Jay, membuat mekanisme kunci tombol kuning terbuka dan memungkinkan Jay untuk menekannya. Seketika itu juga, cairan di dalam wadah bola kaca terkuras secara perlahan, dan Rod Sullivan yang menyadari hal ini menjadi sangat marah. Rod mengungkapkan kekesalannya tanpa henti, paling tidak sebelum ia tiba-tiba kesulitan bernafas dan mendapat ingatan semasa kecilnya. Oh, they just had to stay still and let them be the ingredients of my fantastic ice cream. Damn fat kids. You're the same as my old stupid classmates. And my mother who abandoned me. Oh, I lack the air to breathe. How come I can't catch my breath? Kisah kemudian dilanjutkan dengan sebuah flashback yang terjadi pada sekitar tahun 1940-an. Lebih tepatnya saat Rod kecil sedang berkeliaran di Eagle Junior High School. Saat itu ia mendengar ibunya, biarawati Madeline, yang masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya laki-laki. Sebagai pengganti Elisa, anak kandungnya, biarawati Madeline menginginkan anak perempuan. Maka dari itulah ia selalu membuat Rod mengenakan pakaian perempuan dan terus menyebut Rod sebagai anak yang cantik. Biarawati Madeline percaya dengan membuat Rod mengenakan pakaian perempuan, suatu saat nanti Rod akan bertransformasi menjadi Elisa. Biarawati Madeline juga sangat terobsesi dengan sosok Baphomet dan kerap kali melakukan eksperimen tidak manusiawi pada anak-anak, seperti yang diceritakan pada game Evil Nun. Ia bahkan menganggap dirinya sebagai orang suci. Berdasarkan keluh kesah biarawati Madeline, kita tahu bahwa di titik ini biarawati lain sering bergosip tentangnya karena perilaku anehnya. Masuk ke dalam ruangan sang ibu, Rod kecil langsung dimarahi oleh biarawati Madeline karena melepas pakaian perempuannya. Suatu waktu, Rod kecil sempat menemukan pesan rahasia yang ditulis oleh seorang anak laki-laki bernama William Bismarck, tokoh utama dalam game Evil Nun 2. Melalui pesan itu, William meminta seorang biarawati yang ia percaya, disebut sebagai biarawati Pai, untuk bertemu dengannya di depan pintu sekolah pada tengah malam, mengklaim ada hal penting yang hendak ia sampaikan. William mempersilahkan biarawati Pai untuk mengajak biarawati lainnya, tapi jangan pernah mengajak biarawati Madeline. Membaca pesan ini, Rod kecil pun diam-diam keluar dari kamarnya pada tengah malam dan menyaksikan William Bismarck yang sedang melakukan pertemuan rahasia di dalam ruangan biarawati Pai. Sayang, belum sempat menguping pertemuan itu, ia dipergoki oleh biarawati Madeline yang segera mendesaknya untuk kembali bermain di ruangan pink. Beberapa hari kemudian, Rod kecil melihat biarawati Pai sedang membicarakan sesuatu dengan William di dalam kapel. Tidak lama lagi, tempat itu akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan pemujaan Baphomet oleh biarawati Madeline. Mendengar suara biarawati Madeline yang semakin mendekat, Rod kecil langsung bersembunyi di dalam sebuah lemari, tempat ia melihat sang ibu berjalan masuk ke dalam area kapel karena mendengar percakapan antara William dengan biarawati Pai. Keluar dari lemari, seorang biarawati lain tiba-tiba menghampirinya dari belakang, meminta Rod kecil untuk mengikutinya. Sang biarawati berjanji akan membawa Rod kecil ke tempat yang aman.
Beberapa saat setelah itu, para biarawati memanggil penjual es krim bernama Joseph Sullivan untuk menyerahkan rod kecil pada Joseph. Berpikir ini adalah salah satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk menjauhkan rod kecil dari biarawati Madeline. Sebagai imbalan atas kerepotan Joseph, mereka memberikan buku penelitian. Terus. Wah,